Lagi-lagi Bapak Ibu, petani kita, petani Indonesia kita melakukan tindakan atau hal-hal yang konyol lagi. Kalau Bapak Ibu salah satu petani yang menyaksikan video ini, menyaksikan suara saya dan wajah saya ini, dan melakukan kekonyolan itu, hentikan saat ini juga. Jangan lagi lakukan kekonyolan-kekonyolan yang seperti itu, karena itu konyol banget ya. Kemarin kita baru kupas tuntas, saya baru habis membasmi itu konten-konten channel-channel bodoh yang bilang apa? Dolomit bisa dicampur dengan urea, nitrea. Dolomit bisa dicampur dengan pupuk ZA. Dolomit bisa dicampur dengan pupuk fosfor tinggi seperti TSP, SP36 dan lain sebagainya. Dolomit bisa dicampur dengan pupuk mikro dan lain sebagainya. Kan saya sudah bilang bodoh itu kemarin. Mana bisa sebuah senyawa, struktur, sifat yang memiliki sifat alkali atau basa kuat dicampur dengan barang-barang begitu. Ya menguap habis, hilang pupuknya kan, nutrisinya kan. Kan saya baru bodoh-bodohin mereka itu. Nah, sekarang muncul lagi kebodohan baru, ya. Ada beberapa konten lagi. Sudahlah, Indonesia ini petaninya butuh banyak sekali kursus, ya. Kita ini pemahaman tentang pertanian ini rendah sekali, ya. Petani, bayangkan Bapak Ibu, mencampur kompos kotoran hewan itu, pupuk kandang dicampur dengan dolomit, di mana akal sehatnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Ada lagi yang konyol yang saya nonton tadi pagi. Dikemas lalu dijual, lebih tolol lagi itu. Sudah bodoh dijual lagi kebodohannya, dan orang beli. Atau nggak beli, saya nggak tahu. Jadi dikemas dan dijual kebodohan itu. Kompos dicampur kapur dolomit, itu tolol. Kompos campur kapur dolomit sama dengan tolol. Bapak Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu saya bikin penjelasan tentang itu. Dolomit bisa dicampur dengan apa saja dan nggak boleh dicampur dengan apa saja. Kalau misalnya dolomit itu kan kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Dia kapur yang istimewa, ya, berbeda dengan kapur kaptan, kapur pertanian atau gipsum atau kapur yang lainnya yang hanya memiliki kalsium karbonat. Dia ini spesial karena dia memiliki kalsium dan juga magnesium dalam bentuk karbonat. Nah, kalau kita mau mencampur dia dengan POC, pupuk organik cair, atau misalnya dengan kompos, pupuk organik padat, boleh. Dengan catatan, kita tidak pedulikan si POC ini. Kita tidak pedulikan juga si kompos ini. Yang kita pedulikan aja adalah si dolomit ini. Bagaimana caranya dia cepat terurai sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dengan cara kita memanfaatkan asam organik yang dimiliki oleh POC maupun kompos. Jadi kita hanya pakai kompos atau POC itu hanya sebagai media saja. Kita nggak fokus ke mereka. Mereka nanti jadi sampah juga. Jadi kita hanya memanfaatkan asam organik dari pupuk organik seperti POC atau kompos untuk asam organik itu bereaksi dengan kapur dolomit. Supaya pemecahan kalsium karbonat dan magnesium karbonat bisa cepat tersedia oleh tanaman. Jadi si kapur yang tadinya pembeda tanah bisa berubah perlahan-lahan menjadi pupuk kalsium dan magnesium. Jadi kita pakailah jasa asam organik dari kompos dan POC. Nah ini konyol, campur kompos dengan dolomit. Baru bilang nanti supaya kompos ini ada kalsiumnya, ada magnesiumnya. Tolol. Seperti itu ya. Jadi kebodohan itu dihilangkan sudah. Supaya kita maju lah pertaniannya. Jangan bodoh-bodoh terus ya. Gini Bapak Ibu, kompos kotoran hewan ya. Kompos kotoran hewan misalnya apa saja. Kotoran ayam, kohe kambing, kohe sapi. Kalau belum matang, belum terjadi dekomposisi, Bapak Ibu belum, intinya hanya kotoran hewan mentah yang digiling halus saja, lalu dicampur dolomit, itu yang saya bilang tolol. Itu masih mentah. Dia punya, walaupun kecil ya kandungan nitrogennya, walaupun kecil ya kandungan fosfornya, walaupun kecil ya kandungan mikronya, tetapi ada di dalam kotoran hewan itu. Nitrogen dalam bentuk amoniak, fosfor mentah, dan mikro yang lain seperti besi, tembaga, mangan, zinc, ya, boron, ada di dalam kotoran hewan itu, sekalipun kecil sekali, tapi ada dalam bentuk mentah. Ketika mereka ini terkena dengan kapur dolomit atau kondisi lingkungan kompos itu terkena dolomit dan berubah menjadi alkali, kompos itu kan kalau ditabur kapur dolomit langsung berubah. Iya kan? Sifat kimianya langsung berubah. Dia langsung basah kuat itu. Gimana kira-kira basah kuat? Kalsium dicampur magnesium. Dia langsung naik pH-nya di atas 7. Alhasil kalau pH di atas 7, komposnya semua yang sifatnya amoniak menguap ke udara. Jadi kotoran hewan itu yang tadinya Bapak Ibu memanfaatkan nitrogennya, dia sudah dirombak bersentuhan dengan sifat atau kondisi lingkungan yang basah, amoniak itu menguap. Amoniak ini yang nanti kalau kita mau komposkan di dalam kotoran hewan itu, yang nanti dia bisa berubah jadi amonium. Dan kita kompos kotoran hewan ini supaya amoniak berubah jadi amonium kan, sehingga amonium bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tetapi tidak sampai amonium. Kalau kondisinya basah karena kena dolomit, dia menguap ke udara. Amoniak itu hilang kan? Ya, iya. Akhirnya kompos kotoran ayam Bapak Ibu, sapi Bapak Ibu, kambing Bapak Ibu, nggak ada unsur nitrogennya sama sekali lagi. Miskin nol langsung. Udah kecil tadi, sekarang nol. Ya iya, amoniak itu, nitrogen itu dalam keadaan basah, dia melepaskan senyawa amoniak, NH3, menguap. Itu yang saya bilang konyol, tolol itu di situ, ya. Kemudian fosfor, di dalam kotoran hewan itu ada fosfornya, kecil memang, tetapi fosfor itu ketika dia bersatu dengan kalsium karbonat, dia akan membentuk senyawa kalsium fosfor, ya, kalsium fosfat. Ion fosfat itu akhirnya apa? Dia terikat.
Dia terikat oleh kalsium ini, akhirnya dia mengendap. Ada tetapi tidak bisa apa namanya? Didistribusikan, tidak bisa diurai, tidak bisa dimanfaatkan. Ada tapi diikat. Fosfornya gitu, apalagi mikro-mikro yang kecil-kecil itu. Besi, Fe, tembaga, Cu, mangan, Mn, zinc, Zn, boron, B, semua terikat, mengendap. Ya iya, mengendap di situ semuanya. Akhirnya kotoran hewannya jadi tambah miskin. Kotoran hewan itu sudah miskin, dibuat tambah miskin lagi. Itu konyolnya. Nah, baiknya gimana Pak? Apakah misalnya kita ganti kasusnya, kotoran hewannya sudah kita fermentasi Pak, sudah kita lakukan dekomposisi sempurna, dia sudah terurai sempurna menjadi pupuk. Ya, jadi dia tidak ada lagi istilah setengah matang atau mentah. Dia sudah matang. Bisa nggak kita pakai dolomit? Bisa. Dengan catatan 1-2%. Kita taruhlah saja 2%. Sekarang tinggal kita hitung. Kalau misalnya kompos yang Bapak Ibu bikin yang sudah sampai matang kotoran hewan itu, totalnya Bapak Ibu timbang 100 kilo. Ya, totalnya 100 kilo. Maka 2% dari 100 kilo itu berapa? 2 kilo saja. Maka dolomit yang bisa dicampurkan dalam kompos 100 kilo hanya 2 kilo. Kalau misalnya komposnya 10 kilo, maka dolomit yang ditaburkan di situ hanya 200 gram. Bayangkan, satu kemasan kecil begini. Itu yang bisa, standarnya begitu. Karena kalau di atas 2%, komposnya, pupuk organiknya 10 kilo, kita taruh misalnya 10 kilo ya, kita taruh 1 kilo saja kapur dolomit, menguap nitrogennya, fosfornya terikat. Ya iya, Bapak Ibu jangan main-main dengan kondisi alkali kuat. Seperti itu ya. Nah, ini konyol. Sudah dicampur, komposnya juga baru digiling tadi. Belum ada proses fermentasi. Karena saya lihat itu tai kambingnya masih bulat-bulat. Yang namanya kompos sudah matang, itu Bapak Ibu sudah nggak bisa bedakan mana tai sapi, mana tanah. Nggak bisa. Itu yang namanya matang. Kita ambil tai sapi, kita ambil tanah. Mana tanah? Kita suruh dia tebak-tebakan. Mana tanah, mana tai sapi. Bingung orangnya. Dua-duanya tanah. Itu yang namanya kompos matang. Tapi kalau komposnya tai sapinya, tai kambingnya masih bulat, terus apa yang matang? Bentuknya saja masih tai kok. Kan gitu. Nah, itu digiling, lalu dicampur dengan kapur dolomit. Perbandingan 1:1 kan kurang ajar itu namanya, ya kan? Akhirnya dikemas dan dijual. Konyol, ada yang beli, uang habis, bonyok yang didapat. Seperti itu kan. Nah, ketololan-ketololan seperti itu yang buat kita miskin. Begitu ya. Bukan karena lahan kita di Indonesia ini buruk, bukan karena teknologi pertanian di negara kita ini rendah, terlambat, bukan. Si SDM-nya bobrok, begitu ya. Yang kasih edukasi juga tolol begitu. Jadi susah kita mau maju ya. Kalau orang yang kasih edukasi itu, informasi pertanian itu smart, pintar, dia punya banyak strategi, dia punya banyak trik, dia punya banyak metode. Kemudian petani-petani mengikuti langkah-langkah itu, ya bisa maju, walaupun butuh proses. Tapi kalau yang kasih informasinya tolol, SDM yang dengar juga rendah, lengkaplah sudah kita. Ya, makanya kita impor beras tiap tahun. Iya kan, kita makanya saya bilang jangan terlalu sombong jadi petani itu. Saya punya lahan hektar-hektar, saya punya ini, saya punya hasil panen. Nggak usah sombong. Indonesia ini kurang beras. Kalau kita berlebih beras, baru kita bisa sombong. Kalau kita makan sendiri saja kurang, ambil pinjam minta dari luar, nggak usah sombong, nggak usah sok hebat ya. Cina itu ya dia bagikan kepada kita beras, impor kepada kita beras. Thailand, Myanmar kasih ke kita beras karena di negara mereka berlebih. Kalau mereka sombong wajar. Kita makan aja susah, beras aja kurang, sombong. Seperti itu. Yang perlu kita lakukan apa Pak? Kalau tidak sombong, belajar. Itu yang perlu kita lakukan. Belajar sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya generasi kita nanti tidak sebodoh kita. Seperti itu ya. Nah, bisa nggak kita bikin kompos Pak? Misalnya, dari awal sudah saya maunya ada kapur dolomitnya juga. Tetap ngotot harus ada kapur dolomitnya. Bisa. Caranya gimana? Kita ambil bahan-bahan, sifatnya sifat karbon. Kompos itu kan perhitungan CN rasio ya. C itu mewakili karbon, unsur coklat, ranting, dahan, daun kering, dan lain sebagainya. Kemudian N mewakili nitrogen atau unsur hijau, ya. Daun-daunan, buah-buahan, intinya yang hijau-hijau. Nah, CN rasio itu perbandingan itu harus kita hitung. CN rasio untuk apa? N itu nanti berfungsi sebagai sumber makanan atau energi untuk mikroba yang mengurai kompos Bapak Ibu. Jadi kita perlu unsur hijau. Supaya nanti si mikroba yang Bapak Ibu tambahkan lewat misalnya dekomposer M21 seperti ini atau M4 seperti ini. Mikroba-mikroba ini, dekomposer ini bisa ada tenaganya, energinya dari N. Makanya unsur hijau dan unsur coklat kita libatkan. Ada perbandingannya. Disebut CN rasio. Nah, karena berhubung kalau kita hitung, kita tambahkan N di dalam situ, dia menguap nanti kalau dicampur dolomit, berarti kita pakai C saja. Jadi semua kompos, bahan bakunya daun kering, ranting kering, serbuk gergaji, apalagi kotoran hewan yang kering, semuanya sifatnya coklat atau bahan kering. Baru kita tambahkan si kapur dolomit, bisa. Tetapi perlu Bapak Ibu catat, si N rasio kalau kita tidak dilibatkan dalam pembuatan kompos, tidak ada unsur N-nya, maka mikroba kekurangan energi, kekurangan stamina, tenaga.
Alhasil lemah. Kalau dia kurang makan, kurang tenaga, dia kerjanya lambat, pengomposan lambat. Makanya kalau kita mau dekomposisi sebuah bahan organik dari C 100%, semua ranting-ranting daun-daun kering kita bikin kompos, bisa terjadi pengomposan, bisa, tetapi reaksinya 6 bulan atau setengah tahun. Yang harusnya 1 bulan selesai. Dia molor sampai 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena tadi mikrobanya kekurangan tenaga, kekurangan stamina, energi dari unsur N yang tidak ditambahkan. Itu bisa. Seperti itu ya. Nah, jadi setelah itu bisa Bapak Ibu tambahkan dengan kapur dolomit. Itu bisa. Yang penting bahannya karbon semua, coklat semua. Prosesnya 6 bulan ya. Kalau misalnya kompos yang sudah matang, ya berarti 2% saja. Jadi sekarang mulai pintar-pintar lah. Ya, dengan hal-hal sepele kita pintar lah. Ada ilmunya dikit lah. Jadi kita di kampung, di desa, di pelosok ya, kelihatan seperti orang kampung, tapi ketika kita membuat sesuatu yang sederhana seperti kompos, kita ada metodenya. Kita ada ilmunya dikit ya. Jadi kalau ditanya sama orang, kepala desa nanya atau siapa nanya, kita bisa menjelaskan dengan ilmiah. Jadi wah, ini petani kampung, desa, udik, jelaskannya seperti profesor. Iya, itu modal yang harus Bapak Ibu punya. Seperti itu. Petani cuma modal cangkul ya gimana ceritanya. Akhirnya campur kompos, kotoran hewan sama dolomit. Ada lagi yang konyol. Si komposnya ditabur di lahan, lalu dolomitnya ditabur dari atas, ditutup tanah, lalu bilang nanti subur, subur kepalamu. Kemudian kondisinya terbalik, dolomit ditabur dulu, lalu pupuk kandang ditabur di atas, lalu tutup tanah. Apanya yang subur ya? Yang ada malah babak belur, seperti itu ya. Kalau mau pakai dolomit di lahan dan Anda juga mau pakai pupuk kandang, pakai dulu pupuk kandangnya atau pakai dulu dolomitnya itu 3 minggu atau 1 bulan sebelum semua barang itu masuk, termasuk pupuk sintetis kimia. Dolomit masuk dulu 1 Januari. 1 Februari Anda masukkan tuh semua kotoran-kotoran, tai kambing, tai sapi, tai ayam, apa saja tai-tai yang sudah didekomposisi, seperti itu. Boleh. Atau pupuk sintetis buatan, boleh. Durasinya begitu, gitu. Biar menghemat tenaga, biar menghemat waktu Pak. Jadi sekali jalan. Kalau Anda nggak mau capek, nggak usah jadi petani. Lamar tuh di kantor-kantor tuh, biar pakai seragam dinas lalu berkantor. Wangi, bersih, di AC, di atas meja, kursi sofa, kursi empuk. Nah, gitu. Kalau Anda mau jadi petani, harus capek. Lah kalau Anda malas jadi petani, buat apa jadi petani? Petani itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pikir orang sukses dari bertani, jadi saudagar ya, jadi pengusaha. Itu memang dia sudah niat jadi petani, begitu ya. Dia sudah niat, modal besar, tenaga, energi, teori, metode, ilmu semua sudah ada. Dia eksekusi. Jadi pengusaha dia ya. Nah kita lamar ini gagal, lamar itu gagal, lamar ini kerja ini, lamar usaha itu gagal, usaha ini. Ya sudahlah, sudah gagal semua. Alternatif terakhir ya petani saja. Cuma itu yang gampang. Nanam, kemudian kita tidur, bangun, panen. Terus berdoa, gagal panen, berdoa, salah-salahkan keadaan. Itu kan konyol gitu ya. Oke, jadi seperti itu saja. Stop dengan kebodohan-kebodohan itu. Intinya dolomit itu nggak bisa dicampur dengan barang-barang begituan. Kalau mau dicampur ada durasinya, 1 bulan atau 3 minggu ya. Kalau maupun dibuat kompos dengan kapur dolomit bersamaan, buatlah bahan karbon. Kalau misalnya mau mencampur kompos kotoran hewan dengan kapur dolomit, pakailah standar 2%. Seperti itu ya. Nah, oke lah, saya capek juga ya. Terlalu berat kita mencerdaskan bangsa ini. Tetapi ya apa boleh buat. Kita dilahirkan di bangsa ini, jadi tanggung jawab moral kita untuk mencerdaskan bangsa ini. Semakin cerdas, saya doakan semoga petani Indonesia 2030 nanti 5 tahun setelah ini banyak nonton channel saya ini biar wawasan kita terbuka, informasi banyak ya, sehingga kita bisa maju nanti ya, seperti itu ya, tidak tertinggal terpuruk makin terpuruk terus ya. Nanti lama-lama Amerika kirim beras, Amerika kirim makan, akhirnya kita udah tinggal makan aja, nggak bisa nanam, nggak bisa apa-apa lagi ya. Jangan sampai seperti itulah. Kita harus jadi bangsa yang produktif, jangan jadi bangsa yang cuma sifatnya konsumtif saja ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Banyak WA dan pertanyaan. Nomor WhatsApp admin ada di kolom deskripsi ya Bapak Ibu semua. Ya, kalau mau kasih uang jajan juga bisa lewat situ ya. Kemarin banyak yang kasih uang jajan. Thank you ya Bapak Ibu semua, thank you. Terima kasih dan akhir kata saya ucapkan tetap sehat ya, jaga kesehatan, tetap semangat dan tetaplah belajar.